Halo guys, saya baru keluar guys. Aduh. Halo kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channelnya Sepdiana Vlog. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya mau sharing lagi ya tentang pengalaman saya waktu kemarin operasi hernia ya. Pokoknya sangat luar biasa lah. Halo guys, sedang berada di rumah sakit. Sebelum masuk ke ruang operasi, kita habis melaksanakan dulu sholat zuhur ya. Nanti kita masuk langsung ya, habis beres dari sini. Oke. Awal-awalnya memang saya agak ragu gitu ya, agak takut gimana gitu, karena kan yang namanya operasi itu ya gitulah, kita sudah dibayangkan dari awalnya gitu ya, kumaha ieu bisi nyeri teh lah, kumaha teh gitunya. Awal nantinya embung lah pokoknya mun cek urang Sunda mah gitu nih, embung sieun pokona mah borora dibedel gitunya, dibedel mikirna teh kadinya we disuntik ogenan ripuh gitu pokoknya mah. Tapi alhamdulillah gitu, dengan apa ya, karena sering kerasa gitu ya, dari tadinya takut saya teh memberanikan diri gitu ya, geus lah kieu wae mah cenah, kumaha dokter belah dioperasi aing mah daripada ripuh cenah gitu. Nah maka dari itu saya daftar lah gitu, karena disaranin oleh si bos juga gitu ya. Nah jika nu hariwangeun dunungan teh nih, aya we kitu cenah kumaha. Karena yang terakhir tuh saya sampai kerasanya luar biasa lah pokoknya, sakitnya minta ampun. Dan akhirnya setelah bolak-balik ke sana ke sini bolak-balik rumah sakit gitu ya, akhirnya setelah saya daftar, jadi saya kan pakai BPJS ya. Jadi kalau BPJS itu kita harus kita nunggu dulu jadwal guys, nunggu dulu jadwal. Kalau udah dapat jadwalnya baru kita bisa operasi. Dan itu juga kalau nggak ada yang operasi lagi yang bayar gitu. Kalau yang berbayar itu bayar sendiri. Nah kita harus mengalah gitu ya, karena dia sudah membayar dengan uang sendiri. Karena saya pakai BPJS jadinya harus ngalah lah gitu ya. Tapi alhamdulillah gitu, setelah saya urus-urus bersama adik saya ya, akhirnya ada jadwal yang bisa ditentukan ya. Dan setelah menunggu itu mungkin sekitar 2 minggu kalau nggak salah ya, jadwalnya itu 2 minggu. Dan saya mendaftar di rumah sakit Ciamis ya, karena saya kan berada di daerah Cisaga. Jadi setelah dari puskesmas itu saya dirujuk ke rumah sakit Ciamis, Nah dari situ pertama masuk itu tanggal 7 ya, tanggal 7 masuk. Dan itu nggak langsung dioperasi guys, nggak langsung, jadi operasinya besoknya gitu ya. Jadi saya masuk tanggal 7, yang nginep gitulah, nginep. Saya cuma masuk, saya disuruh
mengisi dulu ini apa ke admisi gitu ya, membuat surat rawat inap. Nah, setelah itu dikasih ruangan dan malamnya ya kalau nggak salah itu saya diinfus dulu ya, diinfus dulu katanya untuk menstabilkan darahnya ya, karena saya biasanya darahnya itu kurang ya, mungkin sekitar 90 atau 80 ya, karena sering pusing-pusing juga gitu. Terus akhirnya setelah nunggu, paginya tuh masih ya masih bisa istilahnya apa, ngobrol-ngobrol sama adik saya gitu ya, karena saya ke sana cuma berdua aja gitu, nggak banyak orang yang sana. Bahkan istri saya pun saya suruh tunggu aja di rumah lah gitu, kasihan bolak-balik. Terus sekitar jam 10 ya, jam 10 ya, itu saya dibawa ke ruang operasi ya, bukan ke ruang operasi, pokoknya ke tempat yang mau operasi, tapi itu belum masuk ke ruangan operasi. Jadi di situ ada nunggu dulu lah gitu, ada berapa orang, banyak nunggu berjajaran, ada sekitar 5 apa 6 orang gitu ya, jajaran sama saya itu. Nah, dari di situ tuh udah nggak sama keluarga ya, itu udah istilahnya sendirilah sama yang nganter aja gitu, yang nganter pegawai rumah sakitnya. Jadi keluarga tuh udah nunggu di luar gitu, nanti di tempat pas keluar setelah beres operasi. Nah, jadi di dalam itu saya menunggu lumayan lama juga itu, karena menunggu antrian yang lainnya gitu ya. Ada sekitar 6 orang lah saya lihat waktu itu, 6 orang. Nah, mungkin saya menunggu itu sekitar jam 10 ya. Perasaan saya itu masuk sekitar jam 12 lah, karena saya nunggunya itu lumayan lama juga ya, nunggu antriannya. Nah, jam 12 itu saya masuk ke ruang operasi ya, dan posisi udah tiduran aja gitu, udah posisi tiduran. Dan apa ya, waktu itu saya lewat ada yang ruangan operasi yang kebuka gitu. Waduh, dari situ saya agak gimana gitu, lihat yang sedang dioperasi orang lain pas lewat ke situ. Ya adalah lah gitu, saya bilang, daripada sakit terus tersiksa juga, akhirnya saya memberanikan dirilah gitu, jangan tabah. Saya masuk ke ruang operasi, dan di situ saya suruh duduk dulu ya, duduk dulu, dan di situ disuntik dulu di belakang ya, di belakang. Nggak sakit sih, cuma kerasa kayak digigit semut aja gitu, ces. Nah, itu selang beberapa saat setelah disuntik suruh tiduran lagi. Nah, terus saya disuruh ngangkat kaki gitu ya, coba angkat kaki, berat nggak? Ringan pak. Udah ditunggu lagi. Nah, yang kedua ditanya lagi, gimana kakinya, berat nggak apa ringan?
masih ringan Pak. Nah udah begitu, nah yang ketiga emang saya ditanya lagi, yang ketiga kali ditanya gimana, berat nggak? Iya Pak berat. Nah dari situ dilakukanlah tindakan. Saya sudah gimana ya mikirnya nggak, karena udah nggak kerasa apa-apa di situ. Tapi ingatan masih sadar gitu, masih ada orang ngomong ya kedengeran gitu. Jadi itu dibius cuma setengah aja gitu ya, dari perut ke bawah gitu. Karena ke atas itu kita masih sadar gitu, masih sadar. Nah di situ setelah saya diajak ngobrol gitu ya, ditanya-tanya, setelah dibersihkan itu mungkin ya udah nggak tahu udah di apa, dibedel dikerit, saya udah apa ya, udah nggak ngerasain apa-apalah pokoknya. Pokoknya ada agak sedikit ngantuk di mana gitu. Nah dari situ udah nggak sadar lah, sadar nggak sadar sih. Tapi kalau orang ngomong itu masih kedengeran, trang treng trong trang treng trong. Pokoknya mah kedengeran lah gitu. Dokter ngomong sama apa, sama perawat atau asistennya juga kedengeran gitu. Mungkin itu ada sekitar 4 sampai 6 orang Mbak ya, ada di situ. Nah udah gitu, selang ya nggak tahu berapa jam lah, mungkin nggak, sekitar setengah jam atau 1 jam gitu ya. Karena itu saya sadar dan saya tanyain itu sekitar jam 1 lah. Ya mungkin sekitar setengah jam atau 1 jaman gitu ya operasinya. Ya tahu-tahu udah diperban aja gitu pas keluar tuh. Malah setelah beres operasi pas mau keluar tuh saya ditanya, Pak, Sebriana, oh ya saya masih bisa jawab gitu. Malah saya tanyain keluarga saya gitu, adik saya, istri saya di mana gitu. Oh ini ada, tapi matanya udah muter-muter gimana gitu. Ya setengah sadar dan nggak sadar lah gitu. Nah habis dari situ saya dibawa lagi ke ruang rawat inap ya, ke ruang rawat inap, dan itu masih belum makan minum, belum. Sekitar jam 1 sore istirahat gitu ya, cuma rebahan aja gitu, cuma rebahan. Jadi usahakan ya kalau mau dioperasi itu jangan sampai istilahnya eh, makan-makan yang pedas dulu lah, karena biasanya takutnya sakit perut itu habis dioperasi, pengen sakit perut kan kondisi kita masih sakit ya gitu. Itu masih belum kerasa itu karena mungkin akibat biusannya itu masih belum kerasa apa-apa. Kakinya juga masih belum bisa digerakin itu waktu itu. Dan sebelumnya juga itu sebelum dioperasi ya, malamnya saya suruh puasa dulu gitu. Sekitar jam 12 malam itu, pas besoknya mau operasi itu disuruh puasa dulu. Jadi nggak boleh minum, nggak boleh makan apa-apa itu. Nah, udah masuk di ruang rawat inap,
malam itu agak maghrib apa ya, maghrib itu saya coba aja terus gerak-gerakin kakinya karena pengen bergerak gitu, karena ini nahan di belakang tuh sakit banget ya. Sakitnya sih sakit apa ya, pegel gitu, karena mungkin terlalu lama tidur terlentang jadinya pegel, pengen bergerak gitu. Cuman si kaki teh belum bisa bergerak kok gitu. Eh, ini masih belum kerasa sakit atau apa, enggak kerasa. Karena itu di obat mungkin ya, cuma pegel-pegel aja gitu, kayak habis kerja berat gitu, pegel rasanya. Kalau ini mah nggak sakit beneran, karena mungkin masih ada pengaruh obat bius juga mungkin ya. Nah, itu kerasa tuh agak maleman mungkin ya gitu, karena mungkin dari semalam udah puasa sekitar jam 8 apa jam 7 malam gitu. Nah, itu mulai perut saya minta diisi gitu, sakit banget itu. Karena memang belum makan apa-apa gitu. Nah, terus ini udah boleh minum apa belum gitu ya. Nah, terus saya nyuruh adik saya, pak istri saya gitu ya. Coba tolong dong tanyain, oh, udah boleh makan apa minum. Karena memang udah sakit banget itu, lapar gitu. Karena kan saya juga mengidap asam lambung juga gitu ya. Ah, makanya saya merasakan lapar yang luar biasa gitu. Nah, setelah ditanyain, katanya sok kasih aja minum gitu. Tapi pakai sendok gitu. Nah, udah gitu dikasih minum 1 sendok, udah sekitar 15 menit lah. Kasih lagi minum 3 sendok gitu ya. Udah 15 menit lagi, kasih lagi. Nah, udah lama-lama gitu. Udah enakan lah. Coba minum pakai botol gitu. Nah, terus saya tanya lagi, boleh makan nggak? Udah tanyain lagi gitu. Nah, ditanyain lagi, oh, saya kan minta bubur waktu itu. Boleh nggak makan bubur? Nah, ditanyain lagi, boleh katanya gitu. Ah, belilah itu, saya nyuruh. Minta dibeliin bubur. Sayangnya buburnya sedikit gitu. Cuma beli satu. Nggak bawa apa, nggak beli stok gitu, cuma beli satu. Nah, saya makan jam 8-an, makan juga masih sedikit-sedikit ya. Sekitar satu comot gitu, satu comot makan. Ah, udah agak enakan. Masih sakit gitu ya. Ini masih sakit, entah sakit dari pengaruh operasinya gitu, entah emang saya lapar gitu ya. Karena emang sakitnya sakit perut gitu, kayak orang lagi lapar. Nah, terus akhirnya sedikit-sedikit tapi sampai habis itu satu satu apa ya, satu wadah gitu ya, karena belinya di cup gitu. Nah, udah gitu sekitar jam 9 apa jam 10 ya, itu masih kerasa lagi tuh sakit. Sakitnya luar biasa, mungkin karena pengaruh obatnya udah mulai habis mungkin ya. Nah, disitulah baru kerasa itu sakit, sakit banget ya, antara sakit lapar mungkin ya sama sakit ini beradu gitu ya. Aduh, gimana ini, lihat dokter jaga juga nggak ada gitu ya. Saya lihat di tempatnya nggak tahu kemana. Nah, itu
apa ya, mijit bel kalau nggak salah itu. Adik saya entah istri saya cek bel, coba-cobalah di situ kan ada bel di belakang deket kepala itu. Nah, itu ada yang datang ke situ. Ada apa? Ini saya merasakan sakit, Pak. Sakit banget. Nah, terus akhirnya eh, dikasih suntikan ya di itu di botol labu, di labu infusnya dikasih suntikan, nggak tahu suntikan apa. Ya mudah-mudahan aja bisa ini katanya sakitnya bisa hilang. Nah, selang beberapa lama emang alhamdulillah setelah disuntik itu saya bisa tidur gitu ya malamnya. Bisa tidur, cuma posisi masih terlentang gitu ya. Masih terlentang dan saya coba untuk tidur, alhamdulillah itu bisa tidur. Tapi posisi masih lapar gitu. Saya sampai nyuruh-nyuruh oh nyari makanan gitu karena udah pada tutup, mungkinnya udah malam banget itu jam 12 apa jam 1 itu saya terbangun lagi karena mungkin masih lapar gitu ya. Nah itu terbangun nyari-nyari, waduh nggak dapet itu, pada tutup karena adik saya juga waktu itu pulang gitu ya. Jadi yang jaga pas malam itu istri saya sama anak gitu ya. Kasihan juga disuruh-suruh beli udah malam juga, apa istilahnya, nyarinya keluar hariwang lah gitunya, untuk orang Sunda mah hariwang gitu. Nitah aww. Ya udah dari situ saya, kenapa nggak pesen Grab aja gitu ya. Terus akhirnya saya nyobain pakai GrabFood gitu ya, iseng-iseng nyari nyari bubur gitu. Cacing, oh ini ada gitu bubur. Terus akhirnya saya pesen dan mungkin jaraknya itu sekitar 1 kilo lah gitu. Ada yang jual jaraknya 1 kilo dari rumah sakit dan alhamdulillah ada yang jual. Nah, setelah setelah itu, nah, setelah saya pesan, datanglah itu sekitar setengah jam mungkin ya, setengah jam, dan makanlah lagi saya di situ. Alhamdulillah setelah makan bisalah tidur itu karena sakit udah mulai berkurang ya. Ya mungkin sakit lapar juga dan sakit ini, sakit yang bekas operasi gitu. Sebenarnya dibilang sakit sih enggak, cuman ngilu-ngilu gimana gitu, ngilu karena kan kita ditahan sama obat gitu ya, obat penahan sakit. Nah dari situ sekitar bisalah saya tidur tuh, tidur nyenyak banget itu. Terus sekitar jam 5 saya udah bisa bangun, apa bukan bisa bangun maksudnya, tidur sampai pagi lah gitu, nyenyak, udah nggak ngerasain sakit apa-apa gitu. Nah agak siangan itu sekitar jam berapa ya, jam 8 sampai jam 9 ada yang nganterin makanan tuh, ada yang nganterin makanan, saya makan dan makannya itu cuma telur lah gitu ya, sayur-sayuran, dan saya makan. Nah setelah itu sekitar jam 9 apa jam 10 gitu ya, itu ada yang periksa ke situ, dokter sama asistennya, tanya-tanya, coba Bapak Sepdiana ya, coba bangun katanya.
saya disuruh bangun itu padahal kondisi masih ya gimana gitulah, ngilu-ngilu gitu, dan saya dicek perbannya, oh bagus katanya, tidak rembes gitu. Dan saya disuruh duduk itu pasca 1 hari ya, 1 hari sebelum 1 hari setelah operasi. Itu mungkin belum ada 24 jam ya. Belum ada 24 jam itu saya sudah disuruh duduk ya sama dokternya. Coba duduk katanya. Alhamdulillah, karena saya juga udah pengen gerak gitu ya. Pengen gerak, sama dokternya udah disuruh, jadi ada kekuatan lah gitu. Buat saya takut robah gimana gitu. Tapi kalau udah disuruh ya saya bangun dan bisa duduk gitu ya. Nah udah dicek-cek, wah ini udah bisa pulang katanya gitu. Cepet banget kataku. Udah saya nggak mikir apa-apa gitu, karena emang saya udah bisa bangun waktu itu juga, bangun tapi masih tertatih-tatih lah gitu jalannya. Dan setelah nunggu itu sekitar, pokoknya dari jam 9 setelah ngomong katanya boleh pulang, saya telepon adik saya, karena waktu itu istri saya kan udah pulang duluan gitu. Tadinya disangkanya besok pulangnya gitu. Jadi dia pulang duluan karena nanti malam rencananya mau balik lagi. Ternyata udah disuruh pulang gitu. Terus akhirnya ya udahlah, nggak usah kesini lagi, nanti aja mau pakai mobil aja gitu. Saya pesen Grab. Nah, setelah dikasih surat gitu ya, eh, keluarga Pak Sepdiana dipanggil. Nah, itu setelah dipanggil dikasih surat, disuruh ambil obat gitu ya. Nah, setelah ngambil obat itu sekitar agak siang ya, lewat jam 12 kayaknya, sore itu. Udah obatnya udah diambil, udah keterima. Terus balik lagi, pulang lah gitu. Saya keluar, Bu, udah ya pulang-pulang aja gitu. Saya juga nggak nanya berapa gitu. Enggak, pulang-pulang aja. Nggak disuruh bayar atau apa gitu. Pulang-pulang aja. Pulang aja akhirnya. Nah, setelah saya pesan Grab gitu ya, sambil nunggu, itu masih posisi di kursi roda gitu, pinjam kursi roda. Tapi jalan dikit-dikit tuh masih bisa gitu, dikit-dikit di papa sama adik saya itu bisa gitu. Karena kondisinya sudah mulai lumayan lah, enak gitu ya. Terus akhirnya itu, jadi hari kedua setelah operasi itu saya pulang, naik Grab gitu. Itu juga masih apa ya? Ini masih saya tahan pakai tangan gitu, karena kalau ada apa sih namanya, jalan berlubang atau ada hentakan gitu, jadi saya masih bisa nahan gitu. Emang agak agak sakit gitu, masih ngilu-ngilu gimana gitu. Nah udah itu saya pulang, sampai di rumah saya baringkan. Nah itu kondisinya masih ngilu lah gitu, masih ngilu, masih sedikit apa ya, kayak ketarik-tarik gitu si ininya. Tapi alhamdulillah si
si ininya kaputannya nggak ini nggak basah gitu, nggak remes. Nah, setelah itu saya coba untuk duduk juga ya di rumah, nyanda gitu ya. Walaupun masih sakit-sakit gitu, saya coba gini nyanda, kondisinya masih enak sih gitu. Nah setelah itu udahlah, itu anggap hari kedua ya udah beres. Hari ketiga itu besoknya saya udah mulai bisa ya istilahnya apa, gerak-gerakin semua badan, walaupun kanan ke kiri itu sambil tiduran itu sedikit-sedikit, apa emang masih linu gitu, kanan kiri itu masih bisa lah gitu. Nah oke guys, jadi setelah pasca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berarti seminggu ya. Nah itu pas seminggu saya disuruh kontrol lagi tuh guys ke Ciamis. Emang kondisinya udah bisa ya, mulai bisa jalan, tapi masih agak bongkok gitu ya, karena masih takut untuk dilempengin, jadi sininya kayak ketarik gitu ya, kayak ketarik gitu. Nah, terus kata ini kan saya kebetulan ikut ibu perawat ya di sini, tetangga saya, dan dia bekerja di Ciamis, saya ikut. Nah, itu dibilangin udah nggak apa-apa katanya, dilurusin aja gitu. Terus akhirnya saya coba lurusin gitu, tapi masih kayak ketarik gitu, tapi katanya sakitnya ya nanti lama-lama enggak gitu. Nah, udah gitu saya coba jalan, masuk mobil, berangkat, akhirnya sampailah di Ciamis gitu ya. Ciamis udah didaftarin, saya tinggal nunggu di poli bedah gitu ya, nunggu di poli bedah. Dan itu saya dari pagi loh, itu nggak tahu bukanya siang gitu ya, karena mungkin si dokternya itu masih mengoperasi pasien mungkin ya, mungkin gitu, masih mengoperasi. Jadi itu sekitar jam 11 baru ada yang dipanggil-panggil gitu ya. Setelah dipanggil, dicek, suruh ke meja tempat periksa gitu ya, tiduran di situ, dibuka perban, bagus katanya, ini nggak rembes. Udah cuma gitu aja kontrolnya, kirain mau dikasih apa gitu ya. Oh ternyata cuma dibuka doang gitu, dicek bagus, terus akhirnya ya udah beres, nggak dikasih obat gitu, nggak, karena waktu itu obatnya sudah habis ya, obat yang dikasih pertama itu udah habis, nggak dikasih apa-apa lagi lah pokoknya ya, mungkin udah pulang pulang aja gitu, nggak dikasih obat lagi, nggak harus apa lagi ya, mungkin tinggal penyembuhan aja gitu ya. Nah, dari situ saya udah agak berani jalan lurus gitu ya, walaupun masih agak sedikit sakit-sakit gitu, tapi alhamdulillah bisa dilurusin aja gitu, dipaksain aja nggak apa-apa kok. Jadi cuma agak kayak prat gitu aja si kaputannya gitu, tapi nggak apa-apa, aman. Oke, setelah itu saya pulang saya sengaja naik angkutan umum gitu ya, naik angkutan umum saya nyoba gimana rasanya gitu, dan ternyata alhamdulillah tidak ada apa ya,
tidak mengalami sakit atau apa gitu, enggak. Alhamdulillah saya sampai di Cisaga ya, dari Ciamis naik umum nggak terjadi apa-apa, dan perbannya juga diperban lagi perban biasa aja gitu, dan si kaputannya tetap kering, alhamdulillah nggak ada basah-basah, nggak ada, alhamdulillah kering. Dan dari situ saya mulai agak berani jalan gitu ya, sedikit-sedikit lah bolak-balik jalan terus sambil tegak gitu ya. Sudah mungkin sekitar 1 minggu lah. Nah, dari situ hari ke-9 ya saya nyoba naik motor gitu ya sendiri, tapi memang masih agak, kalau ada jalan berlubang tuh masih det gitu ya, masih agak kerasa ngilu gitu. Nah, dari situ setelah 10 hari saya udah mulai alhamdulillah bisa jalan-jalan lah gitu. Tapi ngangkat-ngangkat beban itu masih belum bisa ya. Tapi kalau untuk jalan alhamdulillah saya bisa beraktivitas seperti biasa ya. Cuman ya masih ada sedikit rasa ngilu dan perih gitu ya. Masih ada, tapi ditahan aja. Yang penting si bekas sayatannya itu jangan sampai basah gitu ya. Kalau sampai basah itu kita harus periksa lagi gitu. Katanya menurut perawat itu kalau di luarnya basah, apalagi di dalamnya gitu. Makanya kalau di luarnya kering berarti di dalamnya juga kering. Itu aja intinya. Oke guys, mungkin kesimpulannya, jadi istilahnya kita kalau memang mempunyai penyakit seperti ini ya, jangan takut lah gitu ya, jangan takut, karena saya mengalami sendiri. Yang tadinya saya takut gitu ya, alhamdulillah saya berani-beranikan, dan ternyata memang biasa-biasa aja gitu. Waktu di ininya juga nggak kerasa sama sekali itu, karena itu kan dikasih biusan gitu ya, kita dibius, nggak kerasa itu. Pokoknya bagi teman-teman yang mempunyai keluhan yang sama gitu ya, dan daripada kita tersiksa terus, mendingan dioperasi aja. Gak apa-apa, aman kok, insya Allah. Kita banyak-banyak berdoa aja ya, mudah-mudahan dikuatkan, jangan sampai tegang lah intinya gitu ya. Jadi kesimpulannya, jangan pernah takut untuk beroperasi kalau memang harus dioperasi ya. Terus untuk BPJS itu alhamdulillah tidak bayar sama sekali ya. Memakai BPJS alhamdulillah sembuh dan tidak bayar sama sekali. Yang bayar itu cuma kita ya seperti beli makan sendiri, masih ke adek gitu ya, nyuruh ini buat ongkos ini itulah. Nah, mungkin paling keluar uangnya cuma itu aja lah gitu ya. Kalau dari pihak rumah sakit nggak sama sekali. Itu bahkan terakhir aja pulang aja gitu, nggak suruh ngurus apa, enggak, pulang aja gitu. Oke guys, mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Mudah-mudahan kalian yang mengalami hal yang serupa bisa mendapatkan keberanian untuk terus tetap maju, ingin sehat. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.